25 Agustus 2025 sebuah tanggal yang sedang didorong menjadi momentum aksi besar dengan slogan, bubarkan DPR. Tapi jangan terkecoh. Di balik slogan yang seolah pro-rakyat, ada permainan busuk elit politik yang haus kuasa. Ketua KSPSI Jumhur Hidayat dengan tegas membongkar, aksi ini berbahaya, karena tanpa penanggung jawab, tanpa isu jelas, dan sangat rawan ditunggangi. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang bermain di balik layar? Ya, inilah wajah asli politik kotor, buruh digiring turun ke jalan, rakyat diprovokasi, hanya agar segelintir elit bisa menjatuhkan Presiden Prabowo. Mereka tidak peduli dengan darah rakyat, yang penting kursi kekuasaan kembali ke tangan mereka. Aksi 25 Agustus, kudeta terselubung. Rakyat jangan mau dijadikan pion, ini bukan perjuangan, ini pengkhianatan. Kalau kita terjebak, maka yang hancur adalah bangsa sendiri. Sementara mereka duduk manis, tertawa, menikmati hasilnya. 25 Agustus bukan jalan keluar, ini jalan jebakan. Jangan biarkan elit politik memperalat rakyat, Indonesia bukan untuk mereka, Indonesia milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, proses kudeta sedang berjalan. Itu pernyataan dari Dr. Tifa yang diposting hari ini, tanggal 8 September 2025. Dan terlihat mereka akan terus berusaha at all cost, berapapun harganya, ya. Satu upaya yang tampaknya habis-habisan. Setelah demo beberapa hari yang lalu, mulai dari 25 yang mencurigakan, dan akhirnya bakar-bakar, yang dilakukan bukan oleh massa demo, mahasiswa atau buruh, bukan itu, tetapi orang-orang yang memang sedang untuk membuat rusuh. Dan ini, pemirsa, Agume juga ngomong akan ada kudeta, katanya. Saya kok agak terpengaruh gitu kan. Tapi kata dia gagal kudetanya itu. Dan kenapa begitu terburu-buru? Ya, ini kan belum lagi 1 tahun dan banyak menterinya juga. Ya, Pak D Solo itu yang ada di sini. Kenapa buru-buru sekarang ini gitu kan? Dan apakah Prabowo itu tahu? Ini pertanyaan Dr. Tifa. Apakah Prabowo itu tahu dan punya langkah-langkah terbaik untuk menghentikannya, strategi untuk menghentikannya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan. Karena ini kalau dianalisis pemirsa ya, kegagalan kudeta sehingga tidak terjadi darurat militer. Ya, kabarnya itu ada Mas Ferry, anak muda yang IQ-nya selangit itu bisa memberikan arah clue lah ya. Sebetulnya siapa yang bermain ya, yang menggunakan media-media online itu yang menggerakkan orang untuk ini dan itu sehingga demo itu rusuh. Ketahuan gitu loh. Yang melakukan itu bukan mahasiswa, yang melakukan itu bukan buruh. Hari tanggal 29 Agustus, dari pagi sampai maghrib, itu tidak ada bakar-bakar. Tapi setelah malam, tiba-tiba ya ada orang, karena memang rata-rata orang jahat itu kelayaban di malam hari, gitu kan. Termasuk penjarahan rumah-rumah artis dan lain sebagainya, termasuk Menteri Ekonomi. Itu ternyata adalah sebuah skenario untuk membuat situasi sosial di Indonesia itu chaos, dan setelah itu perlu ketertiban umum, diberlakukanlah darurat militer, kabarnya begitu ya. Tetapi ya orang-orang sipil, anak-anak milenial itu sangat jeli dan tingkat keberaniannya jauh lebih tinggi daripada generasi bomber generation ya. Itu milenial jauh lebih cerdas, lebih lantang bersuara,
lebih independen, ya kita lihat seperti Salsa Erwina yang tinggal di Denmark itu, ya habis-habisan itu ditelanjangi anggota DPR, para pejabat itu. Kita berharap beliau tidak berhenti sampai di sini, tetapi juga bongkar semua maling yang ada di negeri ini, dan mari kita tata Indonesia itu lebih baik lagi. Nah, ada pertanyaan yang menarik, kenapa harus buru-buru? Kenapa nggak nunggu 2 tahun? Gitu kan? Ya, kenapa seperti itu? Ya, saya lihat itu ada 2 alasan yang sangat penting. Pertama, memang Jokowi dalam kondisi yang tidak sehat atau bahkan sudah dut, ya. Ini hanya nunggu waktu aja untuk meledak. Karena itu kalau misalnya ada orang rakyat, ya, atau datang ke tempat Jokowi ingin bertemu, sekarang itu tidak pernah ditemui. Bahkan sekedar amping-amping di depan pintunya. Nggak bisa, sudah nggak ada. Nggak tahu nanti kalau ada cloningan-cloningan baru, ya, kita tidak tahu persisnya. Yang kedua itu memang sudah ketahuan bahwa Gibran yang diharapkan bisa membawa tahun 2029, jelas tidak akan dipilih oleh publik. Karena apa? Orang akhirnya setelah dia itu menjadi wakil presiden, itu semakin ngerti bahwa kualifikasi personalnya betul-betul tidak memadai. Ya, seorang stand up comedy, ya, pelunga-pelungunya asli, ya kan? Asam sulfatnya asli. Jadi blow-on-nya itu sudah nggak bisa ditolong lagi. Mau dijadikan dibenahi kayak apa, kalau otaknya 0, ya 0, nggak bisa apa-apa lagi. Itu kata Rocky Gerung. Dan disinilah kalau mereka tidak segera melakukan itu, dan berapapun harganya, apalagi juga para oligarki juga panas dingin menghadapi Prabowo, ya kayaknya Haji Hisam. Haji Isam apa Hisam, ya, yang tampaknya akan menggantikan posisi-posisi tertentu gitu kan. Ini memang tidak ada momentum lain. Kayaknya dari sudut perhitungan mereka itu, ya. Dan itulah makanya dilakukan ini. Pertanyaan kedua, punya nggak Prabowo itu strategi, ya, untuk mengatasi persoalan yang ada di dalam kabinetnya lah, ya. Bagaimana Om Teddy, ya. Sebetulnya Om Teddy itu real bosnya itu siapa? Prabowo kah, ya, atau Jokowi? Ini masih tanda tanya. Dan tidak mungkin dia punya 2 bos sekaligus. Pasti akan ada yang dikorbankan kalau 2 bos ini saling berhadapan. Itu sama dijelaskan oleh Al-Quran. Tidak mungkin seorang budak itu mengabdi kepada 2 tuannya. Harus salah satu. Kalau perilakunya sehari-hari, itu kayaknya ke Prabowo. Tetapi perilaku strategisnya belum tentu. Kenapa? Karena semua informasi harus melalui Teddy. Smartphone ini sangat disarankan oleh orang-orang supaya Prabowo itu punya. Dan dia tergantung pada Teddy juga. Ini menandakan sebetulnya Prabowo itu dikucilkan dalam tanda kutip dari informasi tertentu. Di sini rakyat tampaknya harus main cerdas, bahwa apapun potensi yang membuat rusuh harus dihindari, ya kan? Karena kalau kembali ke eranya Jokowi, lebih hancur ini negeri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.